Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem menjadi bakal calon gubernur di Jakarta. Dukungan tersebut terungkap setelah Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Partai Nasdem akan memberi kebebasan pada Anies Baswedan untuk memilih wakilnya untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Bahkan Nasdem meminta Anies agar tidak memilih wakilnya dari Partai Nasdem. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Sebelumnya beredar 3 nama yang hendak diusung Partai Nasdem dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Salah satunya adalah Ahmad Sahroni. Namun menurut Nasdem, Anies lebih dipilih karena mempertimbangkan integritas, elektabilitas, dan sepak terjang politiknya. Dari Jakarta, Siena Damayana, Taufik, TV One mengabarkan. Ya, benarkah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan tanpa syarat? Karena kita tahu ada sejumlah nama sebenarnya potensial bisa diusung dari Partai Nasdem untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan. Untuk itu kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah di studio ada Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik. Selamat pagi Bang Effendi. Pagi, assalamualaikum. Lalu melalui sambungan Zoom, sambungan online ada Kang Pipin Sopyan selaku politikus PKS dan juga ada Bang Hermawi Taslim dari Sekjen Partai Nasdem. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-bapak. Pagi, waalaikumsalam, Pak Alfat. Baik, saya ingin ke Bang Hermawi dulu. Bang Hermawi, ini kan ada syaratnya yang bisa dibilang syaratnya tidak boleh mengajukan wakil dari Partai Nasdem. Ini syarat yang cukup unik sebenarnya. Apakah memang ini artinya Partai Nasdem sudah merestui Anies berpasangan dengan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta? Ya, jadi kemarin itu rapat koordinasi terakhir kita dengan DPW DKI Jakarta. Setelah tanggal 11 Mei, DPW itu pleno dengan Bapilu Pusat mengkristalkan 3 nama yang kita selalu sebut di media. Ada Wibi Andrino, ada Ahmad Sahroni, dan ada Anies Baswedan. Nah, kemarin itu kita mengundang lagi DKI, kita rapat mendengar evaluasi setelah 2 bulan beredar 3 nama itu. Menjelang diambilnya keputusan menetapkan Anies, kita juga undang Anies di DPP, bicara panjang lebar, kita sampai kepada keputusan mencalonkan Pak Anies sebagai gubernur tanpa syarat, benar, tanpa syarat dan tanpa mahar. Itu Anda mesti tetap ingat itu, trademark Nasdem, tanpa syarat dan tanpa mahar, dan memberi keleluasaan sepenuhnya kepada beliau untuk menentukan calon wakil gubernur. Nah, kemarin juga kita memberi masukan dalam rapat itu kepada Pak Anies bahwa ini dinamika sedemikian baik, kita mau bahwa kehadiran Pak Anies sebagai calon gubernur DKI ini juga menjadi salah satu arena rekonsiliasi nasional. Oleh karena itu, kita mendorong beliau untuk terus berbicara, terus berdiskusi, melanjutkan pembicaraan-pembicaraan yang sudah dirintis oleh Partai Nasdem, baik itu dengan PKB, dengan Gerindra, dengan PDIP, tentu apalagi dengan PKS yang telah menyebut nama beliau. Jadi soal wakil presiden, soal wakil gubernur itu akan terus berdinamika sampai paling lambat tanggal 22 Agustus. 22 Agustus itu berarti 5 hari menjelang pendaftaran calon di KPU.
Itu batas yang kita berikan kepada Pak Anies. Paling lambat 22 Mei beliau harus sudah deklarasi bersama pasangannya. Siapa itu? Nah, ini yang mau didiskusikan dengan berbagai dengan lintas partai. Karena sampai hari ini kan baru Anies ini yang pasti calon DKI. Yang lain itu masih sekedar ya disebut-sebut. Kalau Anies ini kan sudah dicalonkan oleh beberapa partai. Terakhir Nasdem. Oleh karena itu penting sekali buat kita untuk mencermati dinamika setelah pernyataan kemarin, meskipun secara kecukupan kita sudah cukup, partai cukup suara, cukup 20% untuk. Oke, kalau dari sisi Nasdem memang tanpa syarat. Satu syarat hanya tidak boleh memilih calon wakil gubernurnya dari Partai Nasdem. Nah, kalau kita ke Kang Pipin yang memberikan syarat ya, harus dari PKS begitu ya Kang Pipin. Kalau melihat kan kemarin Nasdem sudah resmi mengusung Anies, tapi belum juga ada calonnya memberikan sepenuhnya keputusan itu kepada Pak Anies begitu ya. Apakah ini menjadi cukup peluang terbuka nantinya PKS bisa jadi nih aman nih untuk Pilkada Jakarta dengan didukung pastinya oleh Nasdem? Ya, kami meyakini bahwa yang disampaikan oleh Bang Sekjen ya bahwa mengusung Pak Anies, pertama tentu kami berterima kasih, bersyukur bahwa ini insya Allah akan genap lebih dari 20%, dan bagi kami selalu karena kami berkoalisi sejak Pilpres, kemudian hubungan kita baik, dalam berkawan itu tidak ada politik, dan kami melihat menunjukkan ya bahwa gestur sahabat kami dari Nasdem memberikan syarat bahwa wakilnya asal bukan dari Nasdem, tentu ini membuka peluang yang lebih besar bagi kami untuk mengawal Pak Anies dan Pak Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan kita usung. Meskipun kami tidak akan jumawa, kami tidak akan angkuh, kami tetap membangun komunikasi ya yang terbaik karena kita ingin menang. Untuk menang maka kita harus ikhtiar yang maksimal. Jadi ketika kami mengusung Pak Sohibul Iman sebagai wakil Pak Anies, itu adalah tanda bukti bagi kami ingin serius menang, sehingga kami akan lebih awal turun ke masyarakat mensosialisasikan pasangan Anies Sohibul Iman. Oke, artinya jika kemudian tadi kan Nasdem bilang ya kita akan menyerahkan keputusannya kepada Pak Anies Baswedan untuk menentukan wakilnya siapa. Jika kemudian nanti Pak Anies tidak memilih Sohibul Iman, itu bisa diterima oleh PKS? Ya, kami sudah menyampaikan, Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jujur. Kami sampaikan dukungan kami kepada Pak Anies bukan tanpa syarat, tetapi dengan syarat. Dengan syarat wakilnya adalah Pak Sohibul Iman. Jadi ini mungkin beda dengan Nasdem. Tentu kami harus menghargai perbedaan itu, dan saya kira kami juga menghormati apa yang disampaikan oleh Nasdem bahwa memang tanpa syarat. Tapi kami harus tegaskan bahwa PKS mengusung Pak Anies dengan syarat Pak Sohibul Iman sebagai wakil gubernur DKI. Oke, sebelum saya ke Bang Ege, saya mau ke Bang Hermawi sedikit. Bang Hermawi, dengan akhirnya Nasdem ini mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, apakah tidak akan mengganggu posisi Nasdem di koalisi mungkin nantinya Indonesia Maju, di pemerintah Prabowo Subianto, atau hubungan dengan Pak Jokowi nih? Kan udah mulai bagus nih hubungannya balik lagi. Sudah mulai ada. Ya, jadi kalau dengan kabinet pemerintahan sekarang kan kami sudah jelaskan berulang-ulang, bertahun-tahun bahwa kami ikut memenangkan Presiden sekarang dan kami bertanggung jawab sampai hari terakhir. Anda pasti tahu, pemberitaan televisi Anda juga berulang-ulang, ada pihak-pihak yang mencoba membuat kami keluar, tapi kita janji kepada Presiden, kita janji kepada Wakil Presiden, dan kita janji kepada ratusan juta rakyat Indonesia. Komitmen kita sedemikian kuat. Nah, tentang hubungan baik dan seterusnya, kita akan membangun terus hubungan baik. Seperti kata Pipin tadi, pencalonan Anies kemarin oleh Nasdem itu sama sekali tidak menutup pintu. Bahkan kita diskusi-diskusi kita dengan partai-partai lain semakin terbuka, semakin jelas posisi kita, dan kita akan terus berdiskusi menjadikan momentum pencalonan Anies sebagai gubernur ini juga sebagai arena rekonsiliasi
pasca Pilpres kalau semua bisa bersatu. Tidak, bersatu itu kan tidak harus mendukung Anies semua. Bersatu itu dalam arti kita sepemahaman, seperti yang dikatakan Pipin tadi. Mengerti Nasdem tanpa syarat. Kita juga mengerti PKS dengan syarat. Ya, ini kan tinggal bagaimana mengkomunikasikannya saja. Yang paling penting itu pintu silaturahmi masih terbuka. Dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan PKB, kita terus berdialog dalam proses ini. Sampai sekarang kita terus berdialog. Dan sekarang itu nanti Anies yang akan memimpin proses-proses dialog ini. Demikian. Baik, Bang Ege, kalau kita lihat apa yang kita saksikan kemarin, Nasdem mengumumkan mengusung Anies, tapi tanpa ada sosok Surya Paloh di sana. Dari segi komunikasi politik, ini menggambarkan apa? Dulu tapi Bang ya. Oh, tahan. Saya padahal sudah iya, tetapi Di segmen berikutnya kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Bang Ege, apa yang ingin ditampilkan oleh Nasdem sebenarnya? Memberikan statement tanpa syarat dan juga tanpa ada sosok Surya Paloh di sana. oh ya barangkali kemarin sedang sibuk atau nggak sempat ada ya. Gitu ya Bang Taslim. Ini saya dengan Bang Hashar Taslim ini sama-sama dari Sumatera Barat, jadi tahu kapan waktunya pas ada atau pas nggak ada gitu. Mungkin lagi sibuk, gitu cara bacanya. Tapi yang menjadi menarik kan bahwa ini tanpa syarat. Jarang loh orang memberikan tanpa syarat itu. Berarti cintanya sudah bulat. Tanpa syarat, tanpa mahar juga kan. Pilkada itu di banyak tempat itu kadang-kadang suka ada maharnya. Kalau nggak disebut mahar, uang tiket, uang operasional dan lain-lain. Ini tanpa mahar, tanpa syarat. Bahkan sepenuhnya terserah Anies. Mau wakilnya siapapun terserah. Dan sebaliknya tadi Bang Pipin sudah menyebutkan bahwa untuk PKS dengan syarat. Yaitu dengan Sohibul Iman. Ya aman jadinya gitu. Nah artinya nanti sampai 22 Agustus kalau hanya dua ini, maka jadinya kalau secara metodologis pemikiran ini menjadi aman ya. Ya kan? Karena yang satu mengatakan dengan syarat, yang satu tanpa syarat. Yang menjadi menarik adalah kan dua ini yang baru memenuhi syarat ya. Untuk 106 kursi itu dengan 20%. Pada sisi lain, ini melahirkan pertanyaan yang lebih besar adalah, ini kan kuat ya, tapi lawannya siapa? Kalau disebut-sebut katakanlah dari Kim gitu ya, siapa yang akan dimunculkan? Karena kan seperti dalam tanda petik ada keluhannya PKB yang mengatakan kami sebetulnya juga dukung gitu ya. Tapi? Cuma kalau bisa ya wakilnya yang lebih ngetop, izin loh Kang Pipin ya. Bang Pipin, ini saya mengutip aja gitu. Nah, ada kemungkinan nggak nanti ketika misalnya head to head atau mungkin kalau 3 pasang, ini jauh lebih kuat dari pasangan yang dimunculkan. Sementara ini kan pasangan yang kuat karena PKS itu secara umum menguasai Jakarta ya dengan perolehan kursi yang paling tinggi kemarin. Namun ini kan ceruknya menjadi satu nih dengan Anies gitu. Yang seakan-akan dibutuhkan itu kan akan lebih baik kalau ceruknya dua. Yang diperoleh sekarang ini dari tambahan Nasdem. Dari hasil survei Litbang Kompas yang terakhir itu kan menjadi menarik bahwa preferensi pemilih di Jakarta itu antara lain ini ada dua yang menyatu nih. Pemilih yang memilih berdasarkan agama 75% loh. Yang memilih berdasarkan partai yang disukai juga 75%. Lalu di bawahnya ada berdasarkan suku 66%, lalu 63% berdasarkan kekerabatan. Gitu ya. Dan ada di bawahnya lagi 63% berdasarkan tokoh dan lain sebagainya gitu. Saya ingin kembali ke Bang Hermawi Taslim. Bang Hermawi, informasinya yang kami dengar-dengar memang ada tidak satu suara nih di internal sebelum keputusan kemarin bahwa masih ada yang ingin mengusung nama Kaisang sebenarnya, tapi kemudian terganjal mungkin dengan elektabilitas yang masih belum moncer, masih di angka 1%. Nah, apakah memang tanpa syarat? Apa benar sudah tertutup pintunya untuk Kaisang? Ya, jadi begini, kebetulan kemarin itu hanya berbeda jam, Mas Kaisang datang ke DPP juga, tapi dengan agenda yang berbeda. Mas Kaisang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Surya Paloh. Kemudian terjadi pembicaraan sekitar setengah jam, kemudian beliau kembali. Yang jelas proses di dalam saya tidak bisa cerita, tetapi inilah
hasil yang bisa dicapai oleh Partai Nasdem. Nah, pandangan-pandangan pakar komunikasi Effendi Ghazali yang tadi dikatakan itu juga menjadi masukan buat kami. Kemarin kami sudah jelaskan juga sama Pak Anies. Kalau Anda begini, ini konsekuensinya, ini begini resikonya. Semua kita sudah jelaskan, oleh karena itu kita memberi tenggang waktu 5 hari sebelum deklarasi, tanggal 20, paling lambat tanggal 22 Agustus, paling lambat tanggal 22 Agustus, Pak Anies sudah harus mendeklarasikan bersama pasangannya. Siapa pasangannya itu yang sekarang sudah tersediakan yang ditawarkan oleh PKS, Sohibul Iman. Tetapi seperti saya katakan tadi, berulang-ulang Pak Surya juga menggarisbawahi supaya momentum kehadiran Anies dalam konstelasi pilkada ini menjadi momentum rekonsiliasi juga. Situasi kita pasca pilpres memang tidak separah 5 tahun yang lalu, tetapi tetap kita harus lebih rekatkan semangat kebangsaan ini. Dan itulah sebabnya kita mendukung sikap Anies yang ingin terus berdialog dengan PKB, berdialog dengan Gerindra, berdialog dengan PDIP. Kita semua ini anak bangsa, tantangan kita ke depan jelas lebih berat. Tidak usah sampai globalisasi yang besar, regional saja kita lihat bagaimana situasi kita seperti sekarang ini. Oleh karena itu, aspek-aspek internal ini harus lebih kita rekatkan lagi. Menurut kami begitu. Baik, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau mendengarkan tadi pernyataan Bang Hermawi, ini sebenarnya salah satu pintu rekonsiliasi begitu. Dibiarkan saja nanti Mas Anies untuk berbincang dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan partai-partai lainnya begitu. Kalau dari PKS sendiri, kalau ternyata nanti Mas Anies memilihnya bukan Sohibul Iman, justru menggandengnya dari partai lain begitu, atau sosok lain, ini gimana nantinya? Kok pecah kongsi? Pilkada 2024 ini. Jadi kalau Mbak Rati mengetahui bagaimana yang disampaikan oleh pimpinan PKS, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim ya menyampaikan hal yang sama, bahwa momen pilkada adalah momen untuk rekonsiliasi atau relaksasi politik, dari politik nasional kita ke politik pilkada ini supaya merangkul banyak kalangan, ya, merangkul banyak kalangan untuk sama-sama membangun komunikasi, mungkin bisa bekerja sama untuk mengusung calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Jadi bagi kami PKS sebagai partai pemenang di DKI Jakarta ya melihat bahwa peluang komunikasi silahkan, tetapi tentu kami juga punya calon. Dan kalau dilihat dari rekam jejak kemarin, kenaikan suaranya PKB dan Nasdem di Jakarta sebetulnya lebih tinggi dibandingkan PKS. PKB itu 5 naik jadi 10 ketika ngusung Pak Amin ya. Nasdem juga naiknya signifikan. PKS itu naik hanya 2 kursi di DKI Jakarta. Karena memang Jakarta adalah basis suara PKS. Jadi untuk menang itu minimal ada 2 syaratnya. Pertama adalah punya ketokohan, yang punya elektabilitas dan popularitas, dan yang kedua adalah punya mesin partai. Nah, PKS ya alhamdulillah kami bersyukur di Jakarta diberi kepercayaan ya. Hanya para kader pengurus yang tidak bekerja di Jakarta bisa mengikhtiarkan itu. Ya, 2 poin yang tadi sudah kita tangkap, dan mohon maaf ini waktunya habis. Kalau waktunya buat Pak Anies masih cukup panjang, kalau buat kita udah habis nih Kang Pipin. Terima kasih banyak Kang Pipin, Bang Hermawi dan juga Bang Ege sudah hadir pagi hari ini. Selamat ulang tahun ya Pak Surya Paloh, Kejaksaan RI, dan kita tunggu sampai 22 Agustus. Karena kita tunggu lawannya yang penting. Nah, ya kan? Itu dia. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Dan akhir kata kami harus undur diri pemirsa. Kami pamit dulu, saya Alfa Tauhid. Saya Kamala Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa.